Selamat datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih, salah satunya melalui acara Lomba Gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida! Sastra Inggris Ukrida Department of English, where the cultivation of academic and technical skills is at the heart of a language learning program. Begitulah slogan dari Sastra Inggris Ukrida yang berkomitmen untuk menggali soft skills dan hard skills dalam pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. Sastra Inggris Ukrida juga memiliki 3 peminatan yang dapat kamu kuasai, yaitu penulisan kreatif, pengajaran bahasa Inggris, dan penerjemahan. Di Sastra Inggris Ukrida, bukan kemampuan bahasa dan sastra Inggris saja yang akan diasah. Kalian juga akan dibekali kemampuan dan keterampilan global agar siap bersaing di dunia kerja. UDI juga menawarkan program unggulan seperti Pull-Out Program, 3-in-1 Field Trip to Yogyakarta, UDI Global Skills, Journalistics Coaching, serta kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Gimana? Tertarik nggak kalian? Come and join us in Ukrida Department of English. Bahagialah setiap orang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya. Kita diperkenan dapat bersekutu dan beribadah pada kebaktian online minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. Yang pertama, pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. Kedua, kebaktian online menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Demikian warta lisan. Jemaat diundang berdiri. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku, di dalam tutur sikapnya sesuai citramu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan. Melaluinya kita belajar mengenal Tuhan serta kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Melalui tema hari ini, keluarga yang memahami firman, kita selaku umat Tuhan diajak untuk terus mau belajar memahami firman Tuhan dalam setiap kesempatan, serta berkomitmen untuk diubahkan olehnya, sehingga kehidupan pribadi maupun keluarga kita menunjukkan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami kerap memperlakukan firman Tuhan menurut kepentingan kami sendiri. Kami cenderung memilih firman Tuhan yang menyenangkan hati kami daripada yang menegur kami, sehingga kami tetap hidup dalam dosa. Kami juga tidak mau sungguh-sungguh membuka hati kami agar Tuhan berbicara dan mengubahkan hidup kami. Kami juga merasa sudah tahu banyak firman Tuhan, tetapi kami tidak mau hidup di dalamnya. Ampunilah kami, serta perbaharuilah hati kami ya Tuhan. Buatlah kami mengerti akan firman-Mu serta hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah Bapa
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini kami membuka telinga dan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami, memberikan kami hikmat serta pengertian, agar firman Tuhan dapat kami mengerti, dan terlebih kami boleh hidupi dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 1 secara berbalasan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pentemon. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, dan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, tak
sangkahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagia setiap orang yang suka Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dalam orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua, surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka,
Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hampir di setiap perkantoran, entah itu di mal, rumah sakit, bahkan tempat ibadah, pada saat pandemi COVID-19 ini dipasang himbauan 3M. Apa itu? Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Beberapa orang nampaknya taat terhadap himbauan tadi. Namun kalau kita mau telusuri lebih dalam, apa motivasi mereka taat? Mengapa mereka taat? Apa sebabnya mereka taat? Bisa jadi sebabnya berlainan. Beberapa orang mungkin taat. Kenapa? Kalau saya tidak melakukannya, saya tidak akan diperkenankan memasuki tempat-tempat tadi. Beberapa orang lagi mungkin taat karena saya tidak mau dikenakan sanksi atau hukuman ketika saya tidak taat. Beberapa orang lagi dia taat karena ingin menjadi orang yang baik atau sekedar menjadi warga yang baik. Namun saudara-saudara, berapa banyak orang yang taat karena dia sungguh-sungguh memahami, dia sungguh-sungguh mengerti, dia sungguh-sungguh sadar akan pentingnya melakukan ketiga hal tadi. Topik pada khotbah hari ini adalah keluarga yang memahami firman. Pada bacaan Injil yang tadi kita baca, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa Tuhan Yesus itu dikenal sebagai pemuka agama yang mengajarkan pengikut mereka untuk mentaati hukum Taurat. Mereka bisa dipastikan hafal hukum Taurat, termasuk dengan penjabarannya. Mereka diharapkan menjadi teladan bagi umat dalam menjalani suatu kehidupan yang saleh. Tetapi hidup yang mereka jalani menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka sibuk mencari muka. Mereka meskipun hafal hukum Taurat tetapi tidak mampu memahami esensi dari hukum Taurat yang mereka ajarkan. Mereka tahu hukum Taurat, mereka mengajarkannya kepada orang lain, tetapi jauh dari tindakan belas kasih kepada orang lain. Mereka mudah sekali menghakimi orang lain berdasarkan hukum Taurat. Mereka berupaya menjatuhkan citra Tuhan Yesus di hadapan publik melalui sebuah pertanyaan yang mencobai Tuhan Yesus. Dan kita bisa membaca pertanyaan itu di dalam Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena ada 613 hukum Taurat. Dan dari sekian banyak hukum Taurat itu tentu semuanya penting. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengutip apa yang sudah ada, yaitu di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Serta kutipan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Saudara, memang kedua hukum ini tidak secara khusus dan eksplisit disebut sebagai hukum yang utama atau terutama. Namun dari kedua hukum itu Tuhan Yesus merangkum 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam 2 loh batu yang pernah diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tuhan Yesus juga merangkum seluruh hukum Taurat dalam 2 hukum itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Di sini Tuhan Yesus tidak hanya menghafal hukum Taurat, tetapi dia memahami esensi dari hukum Taurat, yaitu kasih pada Allah dan juga kasih kepada sesama. Ketika kita berbicara mengasihi Allah, maka itu bukan dalam arti sekedar kita rajin melakukan berbagai macam ibadah dalam pengertian ritual, tetapi juga kita sungguh-sungguh memahami serta melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menempatkan kepentingan kita sendiri di bawah kepentingan Tuhan, supaya damai sejahtera dan keadilannya sungguh-sungguh dapat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam relasi kita dengan sesama kita, di dalam keluarga kita. Mengasihi Allah berarti mau mengutamakan Tuhan serta kehendak-Nya di dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Sementara mengasihi sesama berarti kita mau memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh respek, dengan penuh rasa hormat, dengan ketulusan. Bahwa setiap perkataan dan tindakan kita yang baik itu akan dirasakan oleh orang lain. Apakah kita melakukannya dengan tulus atau tidak, pasti orang akan merasakannya. Contoh, ketika saat musim kampanye, seorang bakal calon pejabat biasanya akan mendekati masyarakat dan memberikan janji-janji apabila kelak dirinya terpilih sebagai pejabat. Bagaimana caranya kita bisa melihat apakah dia tulus atau tidak? Sebenarnya mudah saja kita melihat apakah itu tulus dilakukan atau tidak. Lihat saja, apakah tindakannya selama ini memang benar-benar dia sungguh-sungguh adalah orang yang sehari-hari menaruh kepedulian terhadap masyarakat atau tidak. Karena bukan rahasia, banyak yang mendadak menjadi peduli tetapi hanya saat musim kampanye saja. Mengasihi sesama berarti kita peduli akan kesejahteraan dan kebaikan sesama kita. Kita ingin agar orang lain mengalami pertumbuhan yang sehat, baik secara jasmani, mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Setiap perkataan dan tindakan kita sifatnya adalah suatu tindakan, perkataan yang membangun, bukannya menjatuhkan orang lain. Dan semua itu tentu saja bisa kita lakukan kalau kita memiliki pengenalan diri yang sehat. Sebab orang yang tidak mengenal dirinya dengan baik, bisa jadi dia juga tidak akan mampu mengenal sesamanya dengan baik dan benar. Orang yang masih memendam luka batin dan kebencian misalnya, biasanya dia juga adalah orang yang akan mudah melukai orang-orang lain di sekitarnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah dapat mengasihi sesama kita dengan benar kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri dengan benar. Itulah sebabnya ketika di gereja ada pasangan laki-laki dan perempuan hendak menikah, kita perlu memeriksa gambar diri mereka masing-masing serta relasi mereka dengan Tuhan. Gambar diri yang belum dipulihkan, masih dalam dosa, biasanya akan terbawa di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang yang biasa menyakiti dirinya sendiri, seorang yang memandang dirinya rendah, seorang yang selalu saja berpikir negatif tentang dirinya, tentang keadaan, tentang situasi, tentang orang lain, masih egois, jangan diharapkan akan mampu mengasihi orang lain dengan benar.
Di sini kita bisa melihat salah satu contoh dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus. Paulus semula adalah seorang yang memiliki gambar diri sebagai seorang Farisi yang taat. Tetapi jauh dari gambar diri yang dikehendaki oleh Tuhan. Kala itu hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap para pengikut Tuhan Yesus. Pemahaman agamanya begitu sempit sehingga Saulus pada waktu itu namanya belum Paulus. Dia merasa dirinya yang paling benar, sementara yang lain salah. Tanpa belas kasih dia menangkapi, dia menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Sambil dia merasa bahwa dia melakukan semua itu demi ketaatannya kepada hukum Taurat. Namun gambar diri Paulus berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak lagi menjadi orang yang tidak kenal belas kasihan, tetapi sebaliknya dia menjadi orang yang memiliki hati yang melimpah dengan kasih Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan Paulus yang sudah diubahkan hidupnya oleh Tuhan, dia pun rela mengalami berbagai macam penderitaan dan aniaya demi memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Itulah contoh seorang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi memahami serta diubahkan oleh firman, yaitu sang firman yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, berkaitan dengan firman Tuhan, mungkin beberapa di antara kita telah mendengarkan khotbah, telah mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari pendeta A, B, C, bahkan banyak pendeta sampai berkali-kali, baik di gereja maupun melalui sarana online di berbagai macam media. Saudara, tentu saja semua itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi sungguh-sungguh kita pahami, sungguh-sungguh kita mengerti, dan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita agar menjadi lebih baik, keluarga kita agar menjadi lebih baik, dan komunitas kita agar menjadi lebih baik. Itulah yang patut kita renungkan pada perenungan kita kali ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh masih diberikan kesehatan serta kekuatan. Dan pada saat ini ya Bapa, perkenankanlah kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa agar tiap-tiap anggota keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu boleh memiliki kerendahan hati untuk belajar firman Tuhan, serta mau hidup di dalamnya, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik hari demi hari,
sehingga keluarga yang kami jalani adalah keluarga yang sungguh-sungguh dipimpin oleh hikmat serta penyertaan-Mu. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Agustina Atmaja atau istri dari Bapak Hardianto. Kami mendoakan bagi penatua Linawati Junaidi. Kami berdoa bagi Ibu Siantina, bagi Bapak Margono, bagi Ibu Listiawati Wiono, dan juga kami mendoakan bagi anggota jemaat di pos Jemaat Losarang, bagi Ibu Yuli atau istri dari Bapak Kurnadi, dan juga anggota jemaat dari Bakal Jemaat Eretan, untuk Ibu Nori, Ibu Yarmi, serta Saudara King Hans. Kiranya dalam keadaan sakit mereka tetap ditopang oleh kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap pengobatan yang diupayakan, serta pemulihan lewat berbagai macam upaya medis. Tuhan berkati sehingga mereka boleh merasakan kekuatan dan juga pemulihan daripadamu. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi segenap guru-guru di BPK Penabur Indramayu, khususnya di masa pandemi ini, di mana mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Kiranya mampukan agar mereka boleh mengajar dengan menarik, kreatif, dan inovatif. Dan juga kami berdoa bagi segenap naradidik, kiranya mereka tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Kami berdoa juga bagi penerimaan peserta didik baru di BPK Penabur Indramayu. Kiranya anggota jemaat maupun simpatisan yang memiliki anak-anak masih usia sekolah dari TK, SD, sampai SMP boleh menyekolahkan anak mereka di BPK Penabur Indramayu sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan secara iman dan juga karakter Kristus. Kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, agar segenap pemerintah bekerjasama dengan seluruh masyarakat dapat mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga masyarakat. Inilah ya Bapa segenap syafaat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Nas persembahan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita siapkan ke hadapan Tuhan. Jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang nanti dikumpulkan pada saat ibadah di gereja atau memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera berikut. Atau jemaat juga dapat memasukkan langsung ke kotak persembahan yang ada di kantor TU gereja pada jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 16. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menciptakan dan memberi hidup. Kiranya setiap hari hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kasih setiamu. Biarlah hidup kami pun menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.